Selamat siang, salam Indonesia Raya. Perkenalkan, nama saya Adi Partogi Sigal Simbolon Esa. Pekerjaan saya, profesi saya advokat di dunia hukum. Ya, bahasa Inggrisnya lawyer dan juga sekaligus praktisi hukum dan juga praktisi politik, pengamat politik dan pengamat hukum. Ya, dalam beberapa hari ini atau beberapa minggu ini, ya, saya membaca terkait ada dugaan, ya, masih tanda petik bos, ada dugaan makar atau lengserkan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Sebelumnya saya hormati kepada Bapak Presiden, mohon maaf saya lancang dengan video ini. Yang saya hormati juga kepada Bapak Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati sebagai Wakil Presiden. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasko Ahmad, Profesor Dr. Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad, SHMH. Yang saya hormati kepada rekan-rekan pers, media cetak, media online, media TV, media elektronik, ya, bukan salah. Dalam hal ini, saya sangat risih mendengar kata makar, gulingkan, jatuhkan Bapak Presiden Prabowo Subianto dari dugaan orang yang tidak dikenal, orang atau ada dugaan saya orang yang benci, yang kalah di dalam pilpres, timnya atau siapapun, ya, yang tidak senang bangsanya, rakyatnya sejahtera, negaranya maju. Luar biasa ini, luar biasa. Sangat viral sampai media sosial diganggu oleh hal ini. Saya bantah, saya aktivis 98. Saya aktivis tahun 2000. Saya tidak sebenarnya sombong, saya tidak ingin mengganggu siapapun, termasuk masyarakat Indonesia dari Aceh sampai Papua. Saya tidak ingin merugikan siapapun, ya. Bahwa makar atau turunkan itu dalam ini menyebarkan isu kebencian, merugikan negara, menghancurkan tata negara, itu sudah melanggar hukum. Ya, itu pidana. Itu wajib ditangkap, wajib ditahan, wajib diproses hukumnya, pidananya. Ya. Kalau berbicara tentang Undang-Undang Dasar pasal 28, Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan, tak boleh berbicara, tetapi berbicara dengan konstitusional, secara kosakatanya bagus, tidak merugikan, tidak menjatuhkan, tidak ini. Tetapi kalau sampai terjadi ada kebencian, itu merugikan. Ya, saya hanya analisa sebentar sedikit terkait perjalanan rekam jejak Bapak Presiden Prabowo Subianto di presiden ini. Ya, pendidikan, tenaga kerja, pendidikan luar biasa kenaikannya. Ya, tidak ada. Itu 60%. Tenaga kerja 60% naik. Tidak ada pengangguran. Ya. Peternakan, pertanian, perikanan, perkebunan, ya, naik 70%. Ya. Sumber daya alam, sumber daya mineral, SDA, tambang, batubara, tambang semua naik 80%. Ekspor kita
80%, 80-90% kenaikannya. Impor kita turun. Ya. Perang di Selat Hormuz, Iran, Amerika, Israel, Indonesia tidak berdampak. Ya, tidak berdampak. Di negara lain BBM gonjang-ganjing semua naik. Dolar naik, tapi Indonesia tidak ada. Stabil 6.000 saat ini dolar. Kedua, BBM kita tidak naik. Stabil. PLN stabil. Sembako stabil. Tidak ada naik. Hanya isu para buzzer, para rekan-rekan. Dugaan saya itu para buzzer. Dugaan saya buzzer kali yang mengatasnamakan rakyat Indonesia. Wahai sahabatku, wahai rekan-rekanku, sama aktivis. Ya, rakyat mana kalian berbicara? Apakah rakyat yang sakit hati yang tahun yang kemarin Pilpres yang tidak menang suaranya? Ini rakyat loh yang berbicara. Hah? Coba rakyat Indonesia dari Sabang sampai Papua. Apakah kalian didukung? Nah, kalau hanya segelintiran buat apa? Bicara pepesan kosong. Jangan dibuat adu domba. Jangan. Ya, saya mengajak pada rakyat Indonesia dari Aceh sampai Papua. Ya. Buka mata, jangan ditutup mata, jangan ditutup telinga, buka pikiran, ya, jangan mau mendengar isu yang digoreng oleh dugaan para buzzer, ya, termasuk itu. Saya juga meminta kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kejaksaan Agung yang saya hormati, Republik Indonesia. Ya, tolong dalam hal ini yang ingin niat menurunkan atau makar yang membangun isu di media sosial sudah layak terkait dugaan tindak pidana diproses, ditangkap, ditahan, laksanakan itu segera. Jangan membuat kekacauan. Ini sudah negara konstitusional negara Republik Indonesia. Kebebasan apapun yang mengeluarkan pendapat, kalau tidak bermoral, tangkap, tahan 1 kali 24 jam, share mereka. Ya, jangan membangun isu provokasi, tangkap. Salam Indonesia Raya.